Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajiatul Khaira dengan NIM 2430012. Prodi Ekonomi Pembangunan kelas 5 dengan mata kuliah Ekonomi Internasional. Dosen pembimbing Ibu Devi Andriani, SP.MSc. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa materi dengan judul cara pemungutan tarif dan keuntungan serta kelemahan. Nah, telah kita ketahui bahwasanya tarif adalah biaya tambahan yang akan digunakan terhadap barang impor dan ekspor. Nah, tarif juga biasa disebut sebagai pajak perdagangan internasional. Contohnya seperti kuota, subsidi, dan larangan. Nah, sistem pemungutannya biasanya dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan tarif ekspor, yang kedua yaitu dengan tarif transit, dan yang ketiga dengan tarif impor. Tarif ekspor adalah biaya tambahan yang dikenakan pada suatu barang yang akan keluar dari wilayah pabean ataupun batas wilayah yang akan ditanggungkan oleh konsumen. Nah, yang kedua yaitu tarif transit. Nah, tarif transit merupakan biaya tambahan yang dikenakan kepada barang yang singgah tujuannya sebelum tujuan sebelumnya. Contohnya, seperti kita mengirimkan barang ke Arab Saudi, tapi tidak langsung sampai ke Arab Saudi, tapi ditransitkan terlebih dahulu di Singapura atau disinggahkan terlebih dahulu sebelum sampai ke negara tujuan. Nah, yang ketiga, tarif impor. Nah, tarif ini merupakan biaya tambahan yang akan dikenakan kepada barang yang masuk ke wilayah pabean. Nah, selanjutnya keuntungan dan kelemahannya. Yang pertama, keuntungannya yaitu dapat mengikuti perkembangan tingkat harga atau inflasi. Nah, yang kedua, terdapat diferensi harga produk sesuai dengan kualitasnya. Nah, kerugiannya itu yang pertama, memberikan beban yang cukup berat bagi administrasi pemerintahan ataupun kasus bea cukai. Nah, karena memerlukan data perincian harga ataupun barang yang lengkap. Yang kedua, selanjutnya sering menimbulkan perselisihan dalam menentukan harga untuk perhitungan bea masuk antara importir dan bea cukai. Sehingga dapat menimbulkan stagnasi atau kemacetan arus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang efek tarif. Nah, efek tarif ini menyebabkan terjadinya transfer kesejahteraan dari konsumen dalam negeri ke produsen. Nah, dalam negeri disebut efek redistribusi atau efek transfer. Karena tarif merupakan pemungutan yang dikenakan pada barang melintasi batas pabean nasional suatu negara. Nah, tarif ad valorem dihitung dari persentase nilai total impor termasuk biaya ad valorem. Nah, dihitung juga dari presentasi nilai total impor termasuk biaya. Dan padahal dalam jangka panjang industri ini dapat dikembangkan karena memiliki keunggulan yang kompetitif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak tarif. Kenapa tarif hasil perhitungan dengan menggunakan asumsi penerimaan pajak 100% didapatkan bahwa dengan menggunakan tarif yang progresif dan biasanya maka distribusi income antar kelompok rumah tangga dan sektor usaha akan lebih merata jika dibandingkan dengan tarif proporsional. Selain itu, ditemukan bahwa sektor terkena dampak paling besar
adalah sektor yang berkaitan dengan rumah tangga, sehingga dampak dari kebijakan penerapan tarif terhadap barang impor yang akan meningkat harga yang diterima oleh produsen domestik dan harga barang yang impor di negara yang memperlakukan tarif yang meningkat. Nah, peningkatan harga ini akan meningkatkan produksi barang yang diimpor, namun konsumsi akan menurun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan kota. Nah, kebijakan kota adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri akibat dari kebijakan kota dan pembatasan impor. Biasanya akan terjadi jumlah barang di pasar turun. Nah, harga barang naik, produksi dalam negeri meningkat, dan impor barang turun. Nah, tujuannya agar tidak mengganggu kegiatan produksi dalam. Tetapi, jika suatu negara telah menetapkan kebijakan politik dagang bebas, pemberlakuan kota tidak dapat dilakukan karena mengganggu perdagangan internasional. Oleh sebab itu, maka dibebaskan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang dampak kebijakan kota terhadap negara importir dan dampak kebijakan kota bagi negara eksportir. Nah, yang pertama, kebijakan kota terhadap negara importir. Nah, akibatnya dari kebijakan kota pembatasan impor biasanya akan terjadi. Yang pertama itu jumlah barang di pasar akan turun, harga barang akan naik, dan produksi dalam negeri meningkat, dan impor barang turun, sehingga pemerintah memperlakukan subsidi gunanya untuk mengurangi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri. Saya akan membahas tentang dampak kebijakan kota bagi negara eksportir. Nah, ini gunanya supaya kebutuhan masyarakat di dalam negeri itu terpenuhi, sehingga para produsen dapat memacu kegiatan produksinya. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kota impor. Telah kita ketahui bahwasanya jenis kota impor itu ada 5, yaitu yang pertama kota tarif atau kota pabean, yang kedua kota unilateral, yang ketiga kota bilateral, dan yang keempat kota pencampuran. Nah, kelima lisensi impor dan perizinan impor. Nah, yang pertama kota tarif. Kota tarif ini adalah kota impor ukuran yang diakui secara luas. Di bawah sistem ini, impor komoditas sehingga jumlah tertentu diizinkan untuk diekspor bebas atau dengan tarif bea khusus yang rendah. Tetapi impor yang melebihi batas tetap dikenakan tarif bea yang tinggi. Kota tarif dengan demikian menghubungkan fitur-fitur tarif dengan fitur kota dari sistem. Nah, yang kedua yaitu sistem kota unilateral. Nah, sistem kota unilateral atau biasa disebut dengan kota sepihak. Nah, di bawah sistem ini suatu negara menetapkan batas absolut pada impor. Nah, komoditas selama periode tertentu. Nah, hal ini dikarenakan tanpa negosiasi sebelumnya dengan pemerintah asing. Nah, kota yang ditetapkan dapat bersifat global ataupun dialokasikan. Nah, di bawah kota global ini, komunitas tersebut dapat diimpor dari negara manapun hingga kotanya penuh. Namun, di bawah sistem kota yang dialokasikan ini, total kuota distribusikan di antara negara-negara pemasok tertentu.
ataupun kelompok atau eksplorasi. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu missing atau kuota pencaturan. Nah, ini adalah jenis peraturan yang mengharuskan produsen untuk menggunakan proporsi tertentu dari bahan baku dalam negeri bersama dengan bagian-bagian yang diimpor untuk memproduksi barang. Nah, jadi menjadi barang di dalam negeri. Dengan demikian membatasi proporsi bahan baku buatan luar negeri untuk diekspor dan digunakan dalam produksi dalam. Nah, yang selanjutnya itu yang kelima, lisensi impor. Ini adalah izin mengendalikan barang yang diimpor ke Indonesia. Nah, lisensi ini berfungsi sebagai identitas importir layaknya KTP atau kartu tanda pengenal. Nah, penduduk Indonesia, namun kartu identitas ini khusus untuk importir yang melakukan pengadaan barang dari negeri luar ke Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian subsidi ekspor dana. Nah, pengertian subsidi ekspor dana adalah pembayaran sejumlah tertentu kepada perusahaan atau perseorangan yang menjual barang ke luar negeri. Nah, seperti tarif, subsidi ekspor. Subsidi ekspor ini dapat berbentuk spesifik atau nilai tertentu per unit barang ataupun OD valorem yang biasa disebut dengan presentasi dari nilai yang diekspor. Nah, dengan demikian cara pemerintah memberikan subsidi ekspor ini adalah pemerintah dapat memberikan subsidi atas barang produk impor. Produk ekspor. Nah, melalui pinjaman berbunga rendah. Nah, keringanan pajak ini untuk mengekspor tarif angkatan yang murah, kemudian dalam mengurus ekspor atau iklan di negara lain yang didanai oleh pemerintah. Nah, selanjutnya pengertian dumping. Nah, dumping ini adalah ketika suatu negara atau perusahaan mengekspor produk dengan harga yang lebih rendah di pasar impor luar negeri. Nah, daripada harga di pasar domestik negara tersebut. Politik dumping ini adalah politik dagang yang menetapkan harga jual di luar negeri lebih rendah dari harga normalnya. Selanjutnya yaitu jenis dumping dalam perdagangan internasional. Jenis dumping ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama persisten dumping. Nah, persisten dumping ini adalah praktik dumping secara terus. Nah, yang kedua, sporading dumping. Sporading dumping ini adalah praktik untuk melepas persediaan yang besar ke pasar luar negeri. Nah, yang ketiga, predatory dumping. Nah, predatory dumping ini adalah praktik dumping untuk menghancurkan pesaing. Nah, begitulah. Selanjutnya yaitu pengertian retaliasi. Nah, retaliasi ini merupakan sebuah bentuk tuntutan yang dilakukan oleh rekan kerja atau manajer terhadap karyawan yang telah melaporkan adanya pelanggaran di suatu instansi dan tuntutan tersebut. Munculnya akibat konsentrasi melalui gester labeling. Demikian dari pemaparan saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan apabila ada salah kata dan tulisan, mohon maafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.